di sebuah desa bernama Harapan Jaya, di daerah Sumatera. Mayoritas masyarakat di sana sebagai petani perkebunan kelapa sawit. Suasana yang sejuk dan tenang, tinggallah seorang pemuda bernama Yudi. Ia adalah pria sederhana, anak petani sawit yang gigih dan penuh impian. Kekasihnya sejak SMA, Anya, adalah gadis desa yang cantik dan cerdas. Mereka telah menjalin cinta selama bertahun-tahun dan berjanji akan menikah suatu hari nanti. Ayah Yudi tiba-tiba jatuh bangkrut karena tertipu mitra bisnisnya. Hutang menumpuk, kebun sawit dijual untuk melunasi utang, dan rumah pun disita bank. Yudi yang tadinya punya harapan untuk membuka usaha sawit, kini hanya menjadi sopir truk pengangkut hasil panen orang lain demi menyambung hidup. Dengan terdengarnya kabar kebangkrutan orang tua Yudi, Anya mulai berubah. Perlahan, dia jarang membalas pesan. Yudi tahu, hidupnya kini bukan seperti dulu. Ia tak bisa memberinya makan enak, tak bisa membelikannya baju baru, apalagi membawanya jalan-jalan seperti anak kota lainnya. Sampai suatu hari, Anya berkata dengan nada dingin, "Maaf Yud, aku nggak bisa terus kayak gini. Aku nggak jadi nikah sama kamu. Aku nggak mau kita setelah nikah hidup susah. Gimana nasibku dan anakku kelak kalau aku nikah sama kamu? Aku ingin kita putus. Aku ingin nikah sama Randy." "Randy? Siapa itu?" tanya Yudi, terkejut. "Dia orang kota, anaknya pengusaha, rumahnya besar, dia punya showroom mobil, dan sekarang lagi bangun villa di Bali." Yudi terdiam, dan matanya tampak merah, menahan tangis. Dunia serasa runtuh. "Tapinya, kita kan bisa mulai dari nol. Kita bisa sukses bareng. Aku akan berusaha agar aku bisa nuruti semua keinginan kamu." Yudi mencoba meyakinkan Anya, namun Anya tetap ingin putus dari Yudi. "Ya sudah, kalau itu yang bikin kamu bahagia, aku ikhlasnya." Akhirnya Yudi pun mengikhlaskan Anya menikah dengan Randy, dan hari itu mereka berpisah. Tahun demi tahun berlalu. Yudi tak menyerah. Dari sopir truk kecil antar kampung, ia bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit. Yudi jarang tidur, makan seadanya, bahkan kadang menahan lapar. Tapi dia terus belajar dari para petani dan tengkulak sawit. Suatu saat, ia dapat kesempatan membeli kebun sawit kecil dari petani tua yang ingin pensiun. Dengan pinjaman kecil dan kerja siang malam, Yudi bangun usahanya sendiri. Satu kebun jadi dua, dua jadi 5. Bahkan sekarang sudah puluhan hektar. Ia tak suka pamer. Meski sudah punya belasan truk sendiri, ia tetap nyupir sendiri untuk antar sawit ke pabrik. Bajunya selalu lusuh, wajahnya sering kotor karena lumpur dan oli. Tapi itu tak mengurangi semangatnya. Dia percaya, kerja keras, dan doa tak akan mengkhianati. Di tengah perjalanan itu, Yudi bertemu seorang gadis sederhana bernama Dina, anak guru ngaji di desa tetangga. Dina tak pernah menanyakan masa lalu Yudi, tak peduli Yudi bawa truk atau tinggal di rumah kayu. Ia jatuh cinta pada kerja keras dan kesabaran Yudi. Mereka menjalin hubungan secara diam-diam, tanpa drama, tanpa janji muluk. Suatu siang yang panas, sebuah mobil Pajero Sport putih menggilas jalan tanah merah menuju kebun sawit Yudi. Di dalamnya, Anya dan suaminya, Randy, tampak kesal karena GPS mereka error. "Kok kebunnya nggak ketemu juga sih mas? Mana sinyal hilang gini?" keluh Anya. "Tenang, mungkin ini deket. Coba tanya orang itu deh," kata Randy sambil menunjuk sopir truk yang sedang parkir di pinggir jalan tanah. Sopir itu turun, memakai kaos kusam dan topi hitam lusuh. Wajahnya tertutup debu. Tapi begitu ia mendekat, Anya tertegun. Yudi tersenyum singkat. "Lama nggak ketemunya," ujar Yudi. Anya melongo, tak percaya pria di depannya, yang kini tampak dewasa dan gagah. Meski sederhana,
adalah mantan kekasihnya. Astaga, kamu sekarang jadi sopir truk? Randy tertawa kecil. Ya ampun, kamu mantannya sopir? Iya mas. Untung, aku dulu tak jadi menikah sama dia. Kalau jadi, mungkin penampilanku lusuh dan bau oli seperti dia, ujar Anya sambil tertawa. Randy pun ikut tertawa. Iya untung, kamu menikah sama akunya. Mau kemanapun tak kehujanan kepanasan. Apapun yang kamu inginkan, mudah bagi aku. Coba, kalau kamu menikah dengan pria miskin seperti dia, mungkin kamu hidup sengsara. Kalau kamu ingin sesuatu, gak akan keturutan. Paling cuma dia jawab sabar besok ya, kalau udah punya uang. Ujar Randy sambil tertawa menghina. Iya mas, untung pilihanku tepat memilihmu dan meninggalkan dia, ujar Anya dengan tertawa bangga. Tapi Yudi hanya tersenyum dan bertanya, mau kemana kalian? Kita mau nyari kebun sawit yang dijual seluas 20 hektar. Tapi malah sial ketemu kamu, jawab Anya dengan nada sombong. Ya sudahlah, kita tanya orang depan sana aja mas. Malas aku ketemu dia lagi, ujar Anya sambil bergegas pergi masuk ke mobil. Setelah sesampai di sepertigaan jalan, tampak ada orang tua parubaya lagi panen sawit. Pak Amir namanya. Berhenti mas, coba kita tanya orang itu saja. Siapa tahu dia tahu, ujar Anya. Mereka berdua pun turun dari mobil. Maaf pak, mau tanya, dengar di daerah sini ada yang jual lahan sawit seluas 20 hektar. Kalau ada, kita mau membelinya, tanya Anya. Kurang tahu ya Neng, jawab Pak Amir. Masalahnya kebun sawit, dari ujung sana sampai sini, yang punya orang satu. Tapi nggak mungkin dia mau jual kebun ini. Masalahnya, denger sih, dia mau nambah lagi kalau ada yang jual. Emang siapa Pak yang punya? Tanya Anya. Mas Judi Neng, jawab Pak Amir. Orangnya masih muda, namun orangnya baik Neng. Tidak sombong dia saja meski kebunnya luas dan truknya banyak, masih mau bawa truk sendiri. Randy terdiam. Anya tercekat. Apa jangan-jangan Yudi mantanku itu? Oh tapi nggak mungkin. Dia bisa sesukses ini. Anya berkata lirih. Anya merasa tak percaya. Kalau yang dimaksud Pak Amir tersebut adalah Yudi mantannya, pernah ditinggalkan dulu. Yudi? Siapa ya Pak? Tanya Anya penasaran. Yudi anaknya Pak Sardineng, yang dulu pernah bangkrut. Namun sekarang kembali anaknya yang sukses melebihi bapaknya dulu, jawab Pak Amir. Anya terdiam kaget. Ternyata nama ayahnya sama yang disebutkan Pak Amir. Berarti semua itu Yudi yang punya. Tanya Anya lagi. Iya Neng, semua ini punya Mas Yudi, dari ujung jalan sampai sungai sana, jawab Pak Amir. Dia juga yang bawa sawitnya sendiri ke pabrik. Katanya biar irit dan tetap tahu kondisi lapangan. Randy langsung salah tingkah. Anya hanya menatap tak percaya. Wajahnya pucat, lidahnya keluh. Ya dah Pak, terima kasih. Kita pamit dulu, ujar Anya dengan nada lemas sambil berjalan ke arah mobil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan arah pulang. Batalkan niat untuk mencari kebun. Berapa bulan setelah itu, terdengar kabar mengagetkan. Usaha ayah Randy bangkrut karena ditipu oleh rekan bisnisnya. Akhirnya Randy hidup miskin. Semua aset telah terjual dan sejak itu mereka sekarang tinggal di kontrakan. Dengan kejadian itu, Anya berubah sikap. Anya lalu meninggalkan Randy dengan keterpurukannya seperti dulu. Anya meninggalkan Yudi. Anya kembali ke desa, ke tempat orang tuanya. Dan kembali ke tempat Anya dan Yudi yang dulu pernah menjalin cinta. Karena melihat sekarang Yudi sudah menjadi orang yang sukses, Anya berniat ingin menemui Yudi dan ngajak balikan. Baru 1 hari kembali ke rumah orang tuanya. Akhirnya, Anya nekat menemui Yudi
di rumahnya. Anya pun mengetuk pintu. Tidak lama Yudi pun membuka pintu. Anya, ada apa? Silahkan masuk. Beberapa menit mereka terdiam, sampai akhirnya Anya berani membuka suara. Yud, maafin aku. Aku nyesel dulu ninggalin kamu. Apakah kamu masih marah sama aku? Gaknya aku dah memaafkan kamu kok, jawab Yudi dengan nada santai. Terus kamu mau kan balikan sama aku lagi? Aku janji aku akan berubah, Yud. Anya memegang tangan Yudi, meneteskan air mata, memohon kepada Yudi agar mau balikan lagi. Yudi menatapnya. Saya nggak pernah dendamnya. Kamu punya pilihan. Dan saya juga punya jalan sendiri. Tapi maaf, aku nggak bisa balikan sama kamu. Sekarang aku udah nemu yang bisa nerima aku apa adanya. Gak peduli saya punya apa atau kerja jadi apa. Anya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kalau waktu bisa diulang. Sayangnya waktu nggak bisa diulang. Potong Yudi dengan suara tenang. Aku mau nikah bulan depan sama Dina. Dina? Tanya Anya pelan. Iya, dia nggak pernah nanya aku punya apa. Tapi selalu dukung saya walau aku nggak punya apa-apa. Anya menangis diam dan hanya menunduk malu, penuh penyesalan. 2 minggu kemudian, di masjid desa, Yudi menikahi Dina dalam suasana sederhana, tapi penuh haru. Truk-truk sawit miliknya berjajar rapi di pinggir jalan sebagai simbol perjalanannya yang panjang. Tak ada Pajero Sport, tak ada rumah mewah, tapi ada cinta yang tulus, kerja keras, dan doa yang tak pernah berhenti. Dan di kejauhan, Anya berdiri diam, menatap dari balik pohon kelapa sawit, menyesali sebuah pilihan yang tak bisa diperbaiki. Yudi pun telah sah menjadi suami Dina. Anya berjalan pulang dengan tangis dan penyesalan yang amat dalam. Kisah ini menggambarkan bahwa kekayaan sejati bukan pada materi, tapi pada ketulusan, kerja keras, dan siapa yang tetap bersama kita saat kita tak punya apa-apa.